Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan topik yang kita sudah bahas kemarin, di mana kita sedang membahas Sigalowada Sutta. Sigalowada Sutta berkaitan dengan hubungan antara 6 arah ya. Jadi ada arah kepada orang tua, kepada guru, pada istri atau suami, anak, terus kepada karyawan, dan kepada yang satu ya guru, orang tua, anak, istri dan suami dan karyawan ya. Jadi ada 6 yang kita akan bahas. Nah pada hari ini kita akan bahas dari sisi anak. Jadi bagaimana perlakuan anak kepada orang tua. Ya, kebanyakan anak-anak sekarang, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, kadang-kadang sudah bilang Bante, ya cuma untunglah dia anak saya. Coba kalau bukan anak, ya. Ya, jadi kadang-kadang terpaksa karena sudah punya, ya. Makanya bagi yang belum punya, jangan harap punya, nanti pusing ya. Nah, jadi perlakuan anak kepada orang tua pada saat ini, ya apalagi di zaman yang kita bilang ya zaman milenial sekarang, tentunya berbeda daripada anak-anak di kehidupan Anda ya, di zaman Anda. Mungkin kalau waktu di beberapa tahun sebelum ini, ya mungkin Anda akan bilang, oh anak itu baik, ya kan, sopan. Tapi anak sekarang berbeda ya. Anak sekarang berbeda, lebih pinter, lebih smart, dan juga lebih hebat untuk melawan orang tua. Ya, jadi perbedaan generasi, perbedaan informasi, dan perbedaan dari pola pendidikan mempengaruhi ini semua. Namun dalam ajaran Buddha, Buddha berpesan 5 cara bagaimana seorang anak untuk melakukan tugasnya. Ya, ada 5 cara bagaimana seorang anak melakukan tugasnya, dan sebenarnya Bapak Ibu sendiri juga pernah menjadi anak. Ya kan, Bapak Ibu sendiri sudah pernah juga menjadi anak, dan mungkin waktu Bapak Ibu menjadi anak-anak juga kekesalan yang sama dari orang tua mungkin juga kasih tahu kita ya, kamu ya jangan begini, misalnya waktu Bapak Ibu kecil, ya kan, kamu nakal dan seterusnya. Jadi sebenarnya kenakalan dan lain-lain ini adalah hal yang sama, yang sudah turun-temurun, cuma sekarang mungkin lebih canggih ya, lebih canggih aja. Jadi perbedaan untuk masalah kenakalan sebenarnya sama. Mungkin dulu waktu zaman Bapak Ibu, waktu masih muda, kenakalannya paling ya pergi main ya kan, pulang bajunya sudah kotor dan seterusnya. Nah, anak-anak sekarang mainnya lain, ya kan? Jadi hanya perbedaan ini sebenarnya ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang Buddha anjurkan kepada kita sebagai anak adalah kalau bisa ya kita melakukan yang namanya ini ya, pelimpahan jasa. Ya, apabila orang tua kita sudah meninggal, maka seorang anak yang baik harus melakukan perbuatan jasa, ya, jasa kebajikan, kemudian dipersembahkan kepada mereka. Ya, jadi ini yang pertama adalah perbuatan jasa. Perbuatan jasa itu, jasa di sini adalah kebajikan. Jadi ketika seorang anak melakukan kebajikan,
lakukanlah yang tulus, nggak usah setengah-setengah, ya kan? Kadang-kadang kalau Bante lihat anak-anak sekarang ya, mereka datang ke wihara melakukan kebajikan, tetapi setengah melakukan kebajikan, setengah main game, ya kan? Setengah kadang-kadang mimpin kebaktian, setengah kadang-kadang main handphone, ya kan? Nah, jadi kalau melakukan kebajikan, lakukanlah yang penuh. Kenapa? Karena kebajikan yang Anda buat itu untuk Anda sendiri, bukan untuk Bante, ya kan? Bukan untuk orang yang sudah mati. Tetapi kebajikan yang kita buat ini kita akan bawa sendiri. Jadi untuk itulah kebajikan kita harus perbuat. Kita harus sadar betul bahwa kebajikan itu milik kita, bukan milik orang lain. Yang kedua, setelah kita memiliki pengetahuan bahwa kebajikan itu milik saya, kalau saya tidak melakukan kebajikan, maka saya akan rugi. Mungkin bisa kita analogikan di zaman sekarang adalah kebajikan itu seperti Anda mau dapat proyek. Kalau Anda nggak sungguh-sungguh berjuang, Anda nggak dapat proyek. Ya, kalau sungguh-sungguh Anda nggak misalnya apa ya, kadang-kadang kalau kita lagi mau deal sama customer, kalau nggak sungguh-sungguh sampai bujukin si customer kita nggak dapat proyek. Jadi kebajikan yang sama harus diperjuangkan seperti itu, bukan ya udahlah, ya kan Bante nggak lihat, atau kadang-kadang ya udahlah, kan Bante juga nggak mungkin marahin saya. Nah, jadi anggapan-anggapan masa bodoh ini yang menyebabkan Anda sendiri rugi. Ya, jadi ketika melakukan kebajikan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa melihat kita selain diri kita sendiri. Oleh karena itu, lihatlah hati, pikiran, dan ucapan kita sendiri. Usahakanlah yang terbaik, kebajikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang kedua, enaknya sama dengan Anda mengumpulkan harta di rumah. Ya, harta itu kalau sudah kita punya, kita bisa berikan kepada orang lain. Kita bisa wariskan kepada orang lain, sama halnya dengan kebajikan. Kalau Anda sudah membuat kebajikan, kebajikan ini dapat dilimpahkan kepada orang lain. Yang terutama di sini adalah orang yang telah meninggal. Ya, yang di sini orang yang telah meninggal ini lebih dekat lagi adalah orang tua. Dalam kebudayaan Buddhis, setiap tahun kita melakukan yang namanya pelimpahan jasa ya. Ada yang versi Ulambana maupun secara tradisi cengbeng ya, yaitu kita pergi ke kuburan menghormati para leluhur kita yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan jasa kebajikan dan memperingati apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita kepada kita semasa mereka hidup. Nah, jadi pelimpahan jasa ini adalah penting untuk mengenang jasa yang diberikan orang tua kita kepada diri kita, ya. Karena sehebat apapun kita untuk berbuat baik dan seterusnya, kita tidak pernah bisa membalas jasa dari orang tua kita. Ya, jadi kita nggak bisa membalas jasa dari orang tua kita. Kita bisa lihat sendiri contoh dari Sang Buddha. Ya, Sang Buddha sendiri, walaupun beliau telah mencapai pencerahan, beliau memiliki banyak pengikut, memiliki banyak kesaktian, tetapi setelah beliau memperoleh Dhamma itu sendiri, beliau kembali ke Kapilawastu. Untuk apa? Untuk menceritakan Dhamma itu kepada orang tuanya, kepada Raja Sudodana. Ya, setelah membabarkan Dhamma kepada orang tuanya, kemudian Sudodana mencapai tingkat kesucian,
Sotapanna, ya, setelah mendengarkan dhamma dari Buddha. Nah, yang kedua juga beliau pergi satu wasa ke alam surga Tawatimsa. Ya, jadi beliau membabarkan dhamma kepada ibunya di surga Tawatimsa, kemudian selama 3 bulan, ya, untuk apa? Untuk membalas jasa kebajikan daripada orang tua. Nah, jadi kita melihat bagaimana Buddha memberikan contoh kepada kita sendiri yang kita bisa lihat dari dua situasi yang tadi, ya kan? Jadi bagaimana walaupun beliau seorang yang luar biasa, memiliki parami yang luar biasa, tetapi beliau masih mengingat kebajikan dari orang tuanya. Nah, oleh karena itulah kita sebagai anak-anak yang merasa sebagai anak wajib, ya kan, melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua kita, ya, kepada orang tua kita yang sudah melakukan hal yang baik kepada kita. Jadi inilah salah satu cara bagaimana kita menghormati, ya kan, menghormati orang tua. Yang berikutnya adalah bakti kepada orang tua adalah dengan membantu menyelesaikan urusan-urusan mereka. Jadi sebagai anak kita juga harus membantu urusan-urusan dari orang tua. Jangan orang tua lagi kerja, kita lagi main wifi atau main PUBG di kamar. Ya, orang tua lagi jaga toko, lagi nonton drama Korea di kamar, nggak mau tahu. Nah itulah kita, ya, kadang-kadang seperti itu. Orang tua lagi ngapain, kita nggak mau tahu. Yang kita cuma tahu bahwa kalau saya mau ke kafe, kalau saya mau pergi nongkrong, kalau saya mau beli ini, yang penting saya tahu orang tua bisa bayarin. Ya, urusan yang lain nggak mau tahu. Air di rumah kebiar-biar, listrik kebiar-biar, pokoknya nggak mau tahu, ya. Pokoknya hanya tahu terima duit, beres. Nah, ini adalah Buddha mengatakan kepada kita bagaimana seorang anak yang baik, yang berbakti, mampu membantu urusan-urusan dari orang tua. Ya, jadi urusan apa aja? Urusan misalnya sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya kalau orang tua mempunyai usaha, ya, usaha, mungkin urusan yang terkait itu adalah bagaimana anak bisa belajar, misalnya cara transfer, cara pembayaran, ya kan, mungkin bikin laporan piutang, laporan utang, ya kan, cuma mencatat seperti itu bisa, mungkin bantu bagian kasir dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh bagaimana seorang anak membantu meringankan urusan dari orang tua, ya. Ini adalah contoh yang dapat kita lihat. Nah, contoh berikutnya yang mungkin lebih tinggi sedikit, kalau mungkin orang tua Anda adalah seseorang yang mungkin pekerja kantoran. Urusan apa yang harus kita bantu, Bante? Mungkin sebelum orang tua Anda ke kantor, Anda bisa menyiapkan sarapan kalau umur Anda sudah bisa, ya kan? Mungkin menyimpan tas beliau, mengatur sepatunya, mengatur tempat minumnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah hal-hal yang simple, tetapi kita bisa melakukan. Bante waktu tahun 2004, ya, 2004. Nah, Bante waktu itu kenal yang namanya Kohandani, ya, almarhum. Selama 2004 saya ketemu dia. Setiap kali papanya datang untuk ikuti ceramah di Taman Anggrek, setiap kali beliau mengambilkan makanan dan minuman untuk
serve papanya. Ya, jadi bagaimana beliau benar-benar mengambilkan makanan, ambilkan minuman, kemudian mempersilahkan papanya duduk dan memberikan makanan dan minuman itu kepada papanya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh yang bisa saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana seorang apa ya, dan ini orangnya bukan anak kecil, sudah besar, sudah berkeluarga, tetapi masih menghormati orang tuanya dan melayani dengan sangat-sangat baik. Nah, makanya ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengembangkan bakti kepada orang tua, yaitu dengan mengusahakan ya, mengurus urusan-urusan, menyelesaikan urusan-urusan mereka. Berikutnya adalah kita memiliki juga kewajiban ya kan, membalas mereka, membalas budi dengan merawat mereka. Ya. Jadi kita sudah memperoleh seperti pendidikan, kita sudah memperoleh warisan misalnya, Anda sudah memperoleh modal kerja, mungkin orang tua Anda sudah kasih Anda toko, mungkin sudah dikasih modal kerja dan seterusnya. Nah, sekarang saatnya kita akan merawat mereka ketika mereka sedang sakit dan seterusnya. Nah, jadi jangan sampai ketika orang tua kita sakit, kemudian kita akan bilang, aduh, ini ya orang tua bikin habis saya punya duit aja. Padahal ya kan orang tuanya sudah kasih dia toko misalnya, sudah kasih dia modal, contoh dikasih modal 10M, biaya ke rumah sakit baru 100 juta, sudah komplain. Ya kan sudah komplain. Ini adik-adik dan kakak-kakak tidak berbakti, tidak mau merawat orang tua, koar-koar di mana-mana. Dan selalu membenarkan diri bahwa saya yang merawat orang tua. Padahal ya sudah dikasih modal kerja 10M, merawat orang tua baru 100 juta ke rumah sakit. Sudah marah-marah, ya kan? Sudah koar-koar kemana-mana. Nah, jadi ini nggak ikhlas ya. Kalau menerima bantuan ikhlas, tapi kalau mengeluarkan tidak ikhlas. Ya ini. Jadi bagaimana ketika orang tua kita sudah tua, kita mengusahakan merawat mereka. Dan kalau merawat orang tua, jangan di pingpong ya. Maksudnya jangan di pingpong itu kadang-kadang, udahlah saya sudah nggak mau rawat di sini, udah pergi ke rumah yang misalnya rumah adik. Nanti rumah adik yang itu, aduh saya nggak mau lagi, pergi ke rumah yang ini. Jadi ingat orang tua kita mempunyai perasaan ya. Jadi jangan dipikir seperti barang pinjaman, ini sudah nggak mau lempar ke sana, dari sini lempar ke sana ya. Jadi orang tua itu juga memiliki perasaan. Jadi jangan sampai ya kita melukai perasaan dari orang tua kita. Dan sebagai seorang yang yang tahu membalas budi, seharusnya kita bersyukur kalau kita dikasih kesempatan merawat orang tua kita. Ya, kita harus bersyukur karena kenapa? Kalau kita diberi kesempatan untuk merawat orang tua kita, ya, misalnya Anda sama-sama berumah tangga, ya ini adalah sangat-sangat bersyukur karena kita dikasih kesempatan untuk membalas budi kita, membalas budi dari orang tua kepada kita. Jadi kita harus bersyukur ya, terutama bagi Anda yang sama-sama umat awam ya. Kalau ke kami, ke para biku adalah ya sudah agak sulit karena tidak mungkin misalnya orang tua kita adalah wanita, kita harus pegang dan seterusnya, itu nggak mungkin. Tetapi yang harus melayani beliau mandi dan seterusnya tentu adalah diri Anda sendiri. Nah, contoh juga bagaimana membalas budi kepada orang tua,
Ya, contoh adalah Yang Mulia Bante Wongsin, di mana mama beliau juga sudah tua ya, sudah sekitar 90 tahun kalau nggak salah. Dan mama beliau tiap kali manggil beliau, ya, Lungpo jangan kemana-mana ya, di sini. Ya, jadi jangan kemana-mana ya, jadi di sini. Akhirnya em, mama beliau ya dikasih tinggal di dekat wihara ya, jadi ada rumah di dekat wihara ya, ditinggal di situ, jadi memberikan kesempatan buat beliau juga datang ke wihara, berbuat baik, pindah patah dan seterusnya. Nah, jadi ya itulah cara bagaimana juga membalas budi dengan orang tua. Nah, saat ini Yang Mulia Bante Wongsin dari tahun mungkin 4-5 tahun lalu ya kan sudah mulai concern untuk jaga orang tua juga ya. Tetapi jaga di sini bukan jaga yang seperti 24 jam, tetapi hanya mantau ya, hanya mantau. Hanya melihat kalau misalnya ada waktu kunjungi ya seperti tadi. Ya, jadi di sini bagaimanalah kita merawat orang tua kita. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk merawat orang tua, kita harus bersyukur ya. Jangan sekali-sekali ketika Anda merawat orang tua, apalagi sudah disakit, ICU, datang kepada anggota sangha, kemudian bilang, Bante, sudahlah, baca parita apa aja deh, yang penting jalan. Ya, jadi jangan seperti itu. Kalau kita punya kesempatan seperti ini adalah baik untuk diri kita. Nah, selanjutnya adalah seorang anak yang baik adalah harus menjaga nama baik dari keluarga. Ya, kita harus menjaga nama baik keluarga Anda. Jadi jangan sampai kita seorang anak merusak nama baik dari keluarga kita sendiri. Nah, ini mungkin adalah hal yang umum. Bante nggak usah bahas yang ini terlalu panjang. Cuman um, nama baik adalah penting bagi manusia ya. Jadi kalau sampai gara-gara kita nama besar keluarga Anda misalnya rusak dan seterusnya, ya tentu akan membuat satu keluarga itu malu. Jadi bagaimana di sini Buddha menganjurkan setiap anak yang berbakti harus menjaga nama baik dari keluarganya masing-masing ya. Dan yang terakhir adalah seorang anak yang baik ketika orang tuanya telah meninggal, ya kan? Harus memiliki kelakuan yang baik sehingga menjadikan dirinya patut menerima warisan dari kekayaan orang tua. Nah, jadi yang Buddha maksud di sini adalah seseorang anak yang baik, yang berbakti, patut membuktikan bahwa kenapa dirinya bisa dikatakan pantas untuk menerima harta warisan. Misalnya, apakah dia memiliki sifat yang baik, tidak boros, dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai harta warisan yang dikumpulkan oleh orang tua begitu lama, bertahun-tahun, malah ketika jatuh kepada tangan si anak dalam berapa bulan lenyap. Ya, jadi pantas untuk mendapatkan harta warisan. Dan yang kedua, juga tambahan dari Bante, mungkin ketika menerima warisan, ya nggak boleh sampai berantem dengan adik-adik dan seterusnya. Ya, dan jangan membahas warisan ketika orang tua Anda masih ada di peti di rumah duka. Ya, jangan membahas warisan ketika kadang-kadang Bante tuh sedih kalau lagi masa offline dulu, kadang-kadang mayatnya masih di depan, belum tutup peti, sudah ribut.
ya sudah ribut. Gara-gara lu mobil gua nggak dapat dan seterusnya ya. Padahal mayatnya masih di depan Bante. Belum tutup peti, belum disembayangin, sudah ribut warisan. Nah itu, ya kan? Nanti rumah yang ini buat siapa, yang itu buat siapa kan? Nah jadi pantas nggak kita memperoleh warisan? Nah apa yang membuat kita pantas untuk memperoleh warisan? Dengan cara bagaimana pantasnya kita menjaga warisan ini ya. Jadi mungkin ini yang kita bisa bahas mengenai cara-cara seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ya, bagaimana cara anak berbakti kepada orang tuanya yang diharapkan dengan cara ini maka orang tua ketika pun dia telah meninggal dia tidak akan khawatir lagi kepada anak-anaknya dan sebagai pengajaran pada generasi berikutnya. Karena ingat, kita sebagai anak suatu saat nanti juga akan menjadi orang tua. Ya, ketika kita akan tua nanti, apa yang kita lakukan ketika kita muda itu yang kita akan dapat. Ya, ketika kita sekarang suka ngegosip, ya nanti begitu kita tua, ya kan, orang-orang juga lihat, ah ini nenek cerewet, dibiarin aja nanti. Ya, oleh karena itu kita hari ini sebagai anak, besok kita akan menjadi orang tua. Kalau kita berbakti sama orang tua kita hari ini, maka anak-anak kita di masa mendatang juga akan berbakti kepada kita, ya, kepada kita. Dalam hal orang tua sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Anda sebagai perumah tangga, hubungan adalah orang tua, ya kan, papa dan anak. Nah, kalau kami para anggota sangha adalah beda. Ya, kami orang tuanya siapa? Orang tua kami adalah para guru kita, para acarya kita yang lebih senior daripada kita. Sehingga kita menganggap guru-guru yang apa ya, misalnya upajaya dan acarya itu seperti papa mama kita ya. Karena apapun yang apa kami lakukan kesalahan dan seterusnya, nah dikasih tahu oleh guru-guru kami ya, upajaya dan acarya. Bahkan kalau Bante pribadi, kalau tiap tahun biasa ke Thai ketemu upajaya saya selalu tanya, kamu selama di Indonesia ngapain? Ya, kamu ngapain selama di Indonesia? Terus kasih tahu kan, laporan. Oh, saya ngapain. Terus juga ditanya, oh gitu ya. Terus sila yang sering dilanggar yang mana? Ya, ditanya. Terus sudah selanjutnya kamu ini harus ngapain? Nah, jadi ketika kita ketemu guru kita atau orang tua kita sendiri, kita akan ditanya seperti itu ya. Dan enaknya setelah kita melakukan konsultasi seperti itu, kita juga lebih tenang, lebih plong untuk menjalani kehidupan kebikuan di masa mendatang. Jadi ya ini sama dengan yang tadi Bante cerita. Mungkin ini dari sisi Bante, yang tadi Bante cerita dari sisi Anda sebagai perumah tangga. Ya, jadi orang bilang beti ya, beda tipis. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini.